Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita bersama boleh datang di hadapan Tuhan bersama adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Pada pagi hari ini kita boleh bangun dari tidur, kita boleh diberkati Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita memuji Tuhan Allah kita yang besar, Allah kita yang perkasa dengan pujian Allahku besar. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, boleh kembali bersekutu bersama di dalam ibadah sekolah minggu online. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami dan menolong setiap kami. Biarlah adik-adik kami saat ini yang ada di rumah masing-masing di dalam mengikuti ibadah online, Tuhan yang sertai dan Tuhan yang memberkati. Dan hamba-Mu yang juga akan memberitakan firman Tuhan, Tuhan juga tolong dan Tuhan yang sertai dari awal hingga selesai ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelumnya Kak Suryanto mau ingatin adik-adik, nanti setelah firman Tuhan selesai disampaikan, ingat kita tetap ada kuis. Jadi adik-adik harus fokus ya dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa siapkan Alkitab. Kita akan membuka Alkitab nanti dan membaca beberapa ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab ada dikisahkan seorang anak muda. Ia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ia anak dari seorang ayah yang bernama Isai, yang berasal dari Efrata, Bethlehem, dari suku Yehuda. Ia pandai bermain kecapi, dan ini yang luar biasa. Ia juga seorang pelayan. Ya, pelayan seorang raja pertama di Israel. Dan setiap harinya dia juga pekerjaannya menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, sampai di sini kira-kira adik-adik tahu tidak siapa anak muda yang dimaksudkan di dalam Alkitab ini? Apa jawaban adik-adik? Benar. Yeay, betul sekali. Tangan untuk adik-adik. Adik-adik semua pintar bisa menjawab
pertanyaan dari Kak Suryanto. Memang benar adik-adik, namanya Daud. Daud dia seorang yang pemberani. Daud dia tahu Tuhan menyertai dia. Tuhan yang melindungi dia. Saat dia menjadi gembala kambing domba, tentu ada banyak bahaya yang akan dia hadapi. Tentu ada binatang buas seperti singa, beruang yang mungkin pada saat itu akan menerkam kambing domba gembalaannya. Tapi dia percaya, adik-adik, Daud percaya bahwa Tuhan melindungi dia. Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup Daud. Nah, Pak Suryanto mau bertanya dengan adik-adik. Kira-kira siapa sih yang menjadi pegangan dalam hidup adik-adik dari saat ini sampai selama-lamanya? Ya, benar. Yang menjadi pegangan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dari saat ini sampai selama-lamanya adalah Tuhan. Adik-adik, Kak Suryanto akan lebih lanjut untuk mengisahkan tentang Daud di dalam kisah di Alkitab ini. Pada suatu hari, di pagi hari, Daud oleh karena suruhan ayahnya, dia pergi mengantarkan makanan buat kakak-kakaknya yang pada saat itu ada di medan pertempuran. Mereka, orang-orang Israel, di dalam barisan mereka akan bertempur, mereka akan berperang melawan orang-orang Filistin pada masa itu. Daud yang membawa makanan pada saat itu, mereka mendapati dia telah sampai di medan pertempuran dengan membawa bekal makanan. Dan dia tinggalkan barang itu, dia turunkan barang itu di tangan penjaga barang-barang tentara. Lalu Daud berlari menemui kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran. Dan ia bertanya kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang Daud di situ berbicara dengan kakak-kakaknya, tampaklah maju di situ seorang yang besar badannya, seorang yang pendekar, dikatakan di dalam Alkitab seorang prajurit yang berasal dari Filistin, dari orang Gad itu, yang bernama Goliat, yang pada saat itu ada di barisan orang Filistin, adik-adik. Ya. Pada waktu itu Goliat begitu sombongnya. Ia berkata, ia menghina, ia mengejek, ia mau menantang orang-orang Israel, pilihan Allah itu. Nah, pada saat itu Daud mendengarnya, adik-adik. Daud tidak tahan mendengar ocehan, ejekan, cemoohan Goliat yang menentang orang Israel. Nah, adik-adik, Alkitab mencatat loh bahwa Goliat ini adalah seorang yang besar perawakannya, tinggi badannya, ya, besar badannya, ya, seperti raksasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat tinggi Goliat kira-kira 3 meter. Dan baju perang yang dipakainya, adik-adik, ya, yang dikenakan beratnya kira-kira 57 kg. Dan dia membawa senjata, tombak atau lembing yang dipegangnya, ya, berat mata tombak itu yang dipegangnya saja 7 kg. Wow, adik-adik, ini luar biasa. Bagaimana kita memikirkan melihat seorang sosok Goliat yang besar,
badannya, ya, seorang raksasa yang menentang orang Israel. Dan selama 40 hari, ya, tentara Israel tidak ada yang berani melawan Goliat, adik-adik. Tidak ada yang berani melawan Goliat. Tapi pada saat Daud datang, dia melihat Goliat yang berbicara, yang menghina orang-orang Israel. Dan Daud pun maju untuk melawan Goliat. Adik-adik tahu Daud bukan seorang tentara. Daud hanya gembala biasa. Gembala kambing domba. Dengan keberaniannya, dengan keyakinannya, ia tahu Tuhan menyertai dia. Nah, sebagai seorang gembala, adik-adik, Daud belum pernah memakai baju perang. Ya. Maka saat ia maju untuk melawan Goliat, ia pun melepaskan baju perang milik Raja Saul yang dikenakan, yang dipakaikan kepadanya. Ia lepaskan itu, adik-adik. Karena ia tidak bisa menggunakan baju perang dan segala peralatannya, karena baju dan peralatan perang itu begitu berat kalau dipakai oleh Daud. Nah, adik-adik, kakak rindu kita boleh melihat kisah ini di Alkitab. Kakak rindu kita membuka satu bagian Alkitab tentang Daud yang berada di dalam kitab 1 Samuel, adik-adik. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan melihat di ayat yang ke-40 sampai 47. Ya. Mungkin kita akan membaca beberapa ayat di sini, adik-adik. Adik-adik yang tadinya kakak minta supaya ada Alkitab, ya, di depan adik-adik. Adik-adik buka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 47. Di situ dikatakan, adik-adik, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Saat ia mulai maju untuk melawan Goliat, ia mengambil tongkatnya di tangannya, lalu dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan batu-batu itu ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Adik-adik, bukan hanya itu, ia juga membawa umbannya. Umbannya itu adalah ketapel, dan itu dipegang di tangannya. Lalu ia dekati Goliat, adik-adik. Nah, Goliat melihat pribadi Daud pada saat itu, dan Goliat mengejek Daud yang masih muda, yang menantang dia, yang mau melawan dia. Tapi apa yang Daud katakan kepada Goliat, orang Filistin itu, adik-adik? Firman Tuhan berbunyi demikian. Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Luar biasa, bukan, adik-adik? Daud memiliki keyakinan yang luar biasa. Ia percaya kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Daud melanjutkan di dalam ia berbicara. Dia berkata-kata dengan Goliat. Dikatakan oleh Daud, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar." Dikatakan di situ.
supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itu yang dikatakan Daud kepada Goliat pada saat itu. Mari adik-adik kita lanjutkan kembali di dalam pasal yang ke-17 ini, di ayat yang ke-48, mungkin sampai di ayat yang ke-51. Adik-adik. Ketika orang Filistin itu bergerak maju, adik-adik, untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Apa yang dilakukan Daud, adik-adik? Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, diayunkan, dilemparkan ke arah Goliat. Dilemparkan, adik-adik. Diayunkan, dilemparkan batu itu. Dan kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia. Terkaparlah ia dengan mukanya ke tanah. Luar biasa, adik-adik. Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu dengan umban dan batu saja. Itu bukan karena kehebatan Daud, adik-adik. Itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan bertempur, Tuhan melawan Goliat melalui Daud. Ketika orang-orang yang melihat itu, orang-orang Filistin tentunya, melihat bahwa pahlawannya telah mati, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka lari. Mereka lari dari barisan di hadapan orang-orang Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini kisah yang sungguh luar biasa. Ini tercatat di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Terusnya kita boleh membaca di Alkitab, adik-adik. Ya. Bahwa Daud menang atas Goliat. Karena Daud berani. Karena Daud percaya Tuhan menyertainya. Inilah seorang Daud yang kita boleh mendengarnya pagi hari ini di dalam firman Tuhan. Jadi adik-adik, marilah kita belajar bersama melalui firman Tuhan ini, adik-adik. Kita petik pelajaran yang ada, yang utama, yang penting bagi kita dari kisah ini. Bagaimana cara kita, adik-adik, di dalam menghadapi masalah tantangan, ya, menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup kita ini. Kita lihat Goliat, dia yang besar, tubuhnya tinggi, dia yang perkasa, dia yang dibanggakan oleh orang-orang Filistin. Itu digambarkan seperti sebuah masalah yang besar yang dihadapi oleh setiap kita, adik-adik. Apa saja masalah itu, mungkin saja terjadi di dalam kehidupan keluarga, kehidupan dalam pendidikan adik-adik, ya, kesulitan untuk menjalani studi di bangku sekolah, dan pekerjaan mungkin juga keuangan, itu semuanya mungkin menjadi masalah yang dihadapi. Dan itu terlihat mustahil
dapat kita selesaikan atau kita hadapi. Tetapi tidak dengan kita, adik-adik. Orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita tidak sendirian. Kita percaya itu. Tidak ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Kita ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Yesus yang lebih berkuasa. Kuasanya yang tidak terbatas atas masalah kita. Nah, ada firman Tuhan yang mau Kakak bagikan bagi kita, adik-adik. Bahwa di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 13 berkata demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik, kita tidak maju dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menyelesaikan masalah kita. Tapi mari kita maju bersama dengan Allah. Kita menaruh pengharapan sandaran kita kepada Allah, adik-adik. Dengan kekuatan, dengan kuasa Allah, kita bisa menyelesaikan segala masalah yang ada di depan kita, yang bisa kita hadapi, yang bisa kita menangkan di dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan akan menjadikan kita pemenang dari setiap masalah-masalah kita. Karena kita pernah mengalami itu. Oleh karena itu, kita harus menjadi berkat bagi orang lain dengan berusaha membantu mereka untuk tetap bersandar, untuk tetap mengandalkan Kristus dalam menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup kita. Dan kita akan dimampukan, adik-adik, untuk kita terus mengikut Tuhan, terus beriman kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini menjadi pemberitaan firman Tuhan. Kakak, marilah kita selalu hidup, sekali lagi, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Oke, saatnya kita akan masuk kuis. Kak Suryanto akan memberikan kuis buat adik-adik di rumah yang saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal dan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik dengarkan, kakak akan kasihkan kuis ini, ya. Apa yang dikatakan Daud kepada Goliat tentunya. Ketika Goliat menghina dia, melihat dia menghina Daud karena dia masih sangat muda. Apa yang dikatakan Daud? Nah, adik-adik, kakak mau adik-adik cari itu di dalam Alkitab. Tadi ada kakak baca, kakak singgung perkataan Daud ini. Tuliskan itu isinya beserta kitabnya di mana, kitab apa, pasal dan ayat berapa. Itu kuis untuk minggu ini. Selamat mengerjakan. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya pada saat ini. Siapa yang menjawab pertama dan mengirimkan yang pertama dan itu benar, dialah pemenangnya. Baik adik-adik, pada sekolah minggu selesai, kita akan menutup di dalam doa. Dan kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang kisah seorang anak muda yang luar biasa, yang bernama Daud, yang setia, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yang berani di dalam menghadapi segala tantangan karena dia percaya bahwa Allah beserta dengan dia. Makasih Tuhan, biar kami belajar melalui firman Tuhan ini. Setiap masalah kami akan ada penyelesaian kalau kami mengandalkan Tuhan dan kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami yang pada pagi ini telah mendengarkan firman Tuhan, dan berkati kami semua dimanapun kami berada. Jagalah kami ya Tuhan, nantiasa kami boleh tetap setia pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang adik-adik beri untuk Tuhan di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online. Pesan kakak, adik-adik tetap menjaga kesehatan ya, di dalam masa pandemi ya, COVID-19. Jagalah kesehatan adik-adik. Selalu pakai masker jikalau keluar. Tetap mentaati protokol kesehatan ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Dan kita percaya Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi dan memelihara kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu online pada pagi ini. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, Immanuel, Allah beserta kita. Bye-bye.